Nama saya Maulana. Ini adik saya Maulawi. Selamat datang di channel Umu Maul. Halo, assalamualaikum soleh-soleha. Selamat malam nak. Udah gak sabar ya dengerin cerita yang kelima. Judulnya apa ya? Hayo, yang penasaran coba angkat tangannya. Umi mulai ya nak. Peristiwa hari Sabtu. Sejak zaman Nabi Musa, hari ibadah masyarakat Bani Israel sudah ditetapkan pada hari Sabtu. Ketetapan itu berasal dari keinginan Bani Israel sendiri. Pada hari Sabtu, Bani Israel ingin menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah dan mendengarkan bimbingan-bimbingan dari para nabi dan rasul. Sedangkan pada hari lain, mereka bekerja mencari nafkah, seperti bertani, berdagang di pasar, melaut, dan lain-lain. Melalui perantaraan Nabi Musa, Allah mengizinkan dan menetapkannya. Ketetapan itu terus dilakukan Bani Israel secara turun-temurun dari zaman Nabi Musa hingga zaman Nabi Daud. Mungkin saking lamanya kebiasaan itu dilakukan, pola hari Sabtu itu tidak hanya berlaku pada manusia umat Nabi Musa, melainkan juga berlaku pada ikan-ikan yang hidup di pinggir lautan merah. Di pinggir laut itu terdapat perkampungan bernama Kampung Ailah. Penduduk Kampung Ailah masih keturunan Bani Israel. Mereka melakukan ibadah pada hari Sabtu. Tidak jauh dari pantai, ada 2 buah batu besar berwarna putih. Ajaibnya, hanya pada setiap Sabtu, di celah-celah kedua batu tersebut banyak ikan besar berenang. Sedangkan pada hari lain, ikan-ikan itu menghilang kembali ke lautan. Hal ini begitu menggoda beberapa orang Bani Israel di kampung itu. Konsentrasi ibadah mereka sedikit demi sedikit menjadi buyar. Terlintas di pikiran mereka ingin menggunakan hari Sabtu untuk menangkap ikan-ikan itu. Biarlah sekali-kali meninggalkan ibadah pada hari Sabtu, pikir mereka. Awalnya hanya beberapa orang yang meninggalkan waktu beribadah kepada Allah untuk menangkap ikan. Lama-lama yang lain pun tertarik mengikuti jejak temannya untuk mendapatkan ikan dengan cara mudah. Akhirnya, hampir semua penduduk Kampung Ailah meninggalkan ibadah pada hari Sabtu, kecuali beberapa orang soleh saja. Kini, penduduk Kampung Ailah tidak hanya meninggalkan ibadah, tetapi juga menjadikan hari Sabtu untuk pesta makan ikan. Para laki-laki pergi ke pantai menangkap ikan, dan para perempuan disibukkan memasak hasil tangkapan ikan. Orang-orang yang masih taat beribadah kepada Allah merasa khawatir dengan keadaan itu. Mereka takut Allah akan murka karena lagi-lagi Bani Israel ingkar pada ketetapan Allah. Dengan cara yang sangat halus, orang-orang soleh itu menasihati penduduk yang meninggalkan ibadah. Namun, para penduduk malah marah. Kenapa kamu usil dengan apa yang kami lakukan? Janganlah kamu mengganggu urusan kami.
Pikirkan saja urusanmu sendiri. Orang-orang yang ingkar tidak senang karena keasyikannya diganggu. Ini kewajiban kami mengingatkan kalian dan supaya kalian kembali bertakwa, ujar orang-orang soleh itu. Lakukan saja apa yang kamu sukai. Kami pun akan melakukan apa yang kami sukai, sergah mereka. Karena tidak mempan dinasihati, orang-orang soleh itu pun mundur, memisahkan diri dari Bani Israel yang ingkar. Mereka merasa sudah melakukan kewajiban mengingatkan saudaranya yang salah. Selain itu, mereka tidak ingin iman mereka goyah karena melihat godaan hidup yang begitu menyenangkan. Biarlah mereka mencari ikan sampai ke tengah lautan pada hari selain Sabtu. Yang penting Allah memberi ridho. Demikian yang dipikirkan orang-orang yang masih taat kepada syariat Allah dan Nabi Musa. Nabi Daud sebagai pemimpin Bani Israel saat itu tidak membiarkan mereka berlarut-larut dalam kedurhakaan. Dikirimkannya utusan untuk memperingatkan penduduk kampung Ailah. Namun tetap saja mereka menolak. Mereka sudah buta terhadap kesenangan dunia. Yang ada di pikiran mereka, kehidupan itu hanyalah mengisi perut agar kenyang dan melakukan berbagai kesenangan untuk kegembiraan dirinya. Mereka lupa karena Allah lah manusia ada di permukaan bumi. Manusia dapat hidup tentram di dunia dan akhirat harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kalau manusia tidak menggunakan akalnya, lalu apa bedanya manusia dengan hewan yang tidak berakal? Apabila sekelompok hewan lapar diberi makan, maka dengan tamak mereka akan berebut. Setelah mereka merasa kenyang, para hewan itu hanya bermain-main dan mengikuti kebiasaan alamiah mereka seperti tidur dan lain-lain. Kini, sikap Bani Israel tidak ada bedanya dengan sikap hewan. Kira-kira hewan apa ya yang tubuhnya mirip dengan manusia? Jadilah kamu kera yang hina, kecam Allah dalam firman-Nya. Bani Israel yang awalnya penuh kemuliaan, keturunan para nabi, dianugerahi akal, diturunkan derajatnya oleh Allah Ta'ala menjadi segolongan kera yang hina. Hewan yang bertubuh mirip manusia tetapi bukan manusia. Tidak memiliki akal, tidak memiliki rasa malu, rakus, dan tidak peduli. Nabi Daud akhirnya menyerahkan Bani Israel di kampung Ailah kepada Allah. Nabi Daud khawatir kalau kedurhakaan mereka akan menggoyahkan keimanan penduduk di kampung lain yang masih taat beribadah. Allah mengabulkan permintaan Nabi Daud. Tepat pada hari Sabtu, saat penduduk kampung Ailah sedang berpesta di pinggir laut, datanglah gempa serupa tsunami. Air dari arah laut tiba-tiba pasang dengan ombak yang sangat tinggi, menghantam perumahan penduduk di sekitar situ dan menyapu orang-orang yang tengah berpesta. Seketika itu juga lenyaplah orang-orang yang tidak beribadah pada hari Sabtu. Pada kehidupan masa kini, Bani Israel yang kita kenal sebagai orang Israel atau Yahudi
adalah orang-orang yang masih merasa sebagai bangsa yang disayang Allah dan akan selalu diampuni kesalahan-kesalahannya. Padahal azab Allah terlihat nyata. Bangsa Israel terusir dari berbagai negeri. Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kembali negerinya. Pantaslah kalau Allah mengazabnya sampai hari kiamat dan menjulukinya sebagai bangsa kera yang hina. Dengan demikian, cerita malam ini selesai. Selamat tidur soleh-solehannya Umi. Jangan lupa berdoa dulu ya. Mimpi indah bersama ayah bunda dan besok kita bertemu kembali. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, comment, and share ya teman-teman.